Selamat datang di era di mana penyakit mental tidak lagi menjadi sebuah tragedi medis, melainkan sebuah tren identitas. Perhatikan media sosialmu hari ini. Berapa banyak konten yang kamu lihat yang dengan bangga melabeli diri mereka sendiri dengan istilah-istilah keren? Anxiety, depresi, bipolar, gangguan-gangguan klinis yang dulu ditakuti dan didiagnosis lewat proses psikiatri yang panjang, kini bisa didapatkan hanya dengan menonton video TikTok berdurasi 30 detik. Kamu merasa cemas di pagi hari? Kamu menyimpulkan dirimu terkena generalized anxiety disorder. Kamu merasa malas bangun dari tempat tidur? Kamu menyebutnya sebagai gejala major depressive disorder. Kamu merasa suasana hatimu berubah setelah membaca komentar negatif? Kamu mengklaim dirimu bipolar. Mari kita jujur dan membuang semua omong kosong ini. Kamu tidak sedang depresi. Kamu tidak sedang sakit jiwa. Kamu hanya sedang mengalami kondisi yang jauh lebih sederhana, namun jauh lebih memalukan untuk kamu akui. Kamu sedang sakau. Manusia modern telah menciptakan pelarian emosional yang paling beracun dalam sejarah peradaban. Setiap kali kamu merasa bosan, hampa, atau tidak nyaman dengan realitas hidupmu, apa yang tanganmu lakukan secara refleks? Kamu merogoh kantongmu, menyalakan layarmu, dan mulai melakukan scrolling tanpa arah. Kamu mengira kamu sedang mencari hiburan, padahal secara biologis, kamu sedang mengemis dosis harian obat digital untuk menenangkan otakmu. Dan ketika layar itu dimatikan, ketika kamu terpaksa kembali ke dunia nyata yang sepi, lambat, dan membosankan, otakmu mengalami penurunan drastis zat kimia tertentu. Kamu merasa cemas, hampa, lelah, dan frustrasi. Itu bukan depresi klinis, itu adalah gejala putus zat. Kamu sedang sakau akibat narkoba digital yang kamu beli dengan uangmu sendiri. Tapi, egomu terlalu tinggi untuk mengakui bahwa kamu adalah seorang pecandu. Jadi, apa yang kamu lakukan? Kamu mencari pembenaran. Kamu melakukan self-diagnosis agar kecanduanmu terlihat seperti sebuah penderitaan yang estetik. Mengapa gawai di tanganmu begitu mematikan? Mengapa kontrol dirimu terasa sama sekali tidak berguna menghadapi benda sekecil itu? Seorang pakar kecanduan dari Stanford University, Dr. Anna Lemke, memberikan analogi yang akan membuatmu tidak nyaman. Smartphone yang kamu pegang saat ini adalah jarum suntik hipodermik abad ke-21. Mari kita bedah sains di baliknya secara dingin. Secara evolusioner, otak kita diprogram untuk mengeluarkan zat kimia bernama dopamin. Dopamin adalah mata uang motivasi di otakmu. Di masa purba, dopamin hanya dilepaskan dalam jumlah kecil ketika nenek moyang kita melakukan hal-hal berat yang menjamin kelangsungan hidup, seperti berburu makanan atau mencari kelompok bersosialisasi demi bertahan hidup. Otak kita menghargai usaha keras. Namun, industri digital meruntuhkan sistem biologis yang telah terbentuk selama jutaan tahun ini. Mereka menciptakan ekosistem yang menyediakan dua hal berbahaya: kemudahan akses dan kecepatan reward. Media sosial tidak lagi menuntutmu bekerja keras untuk mendapatkan dopamin. Fitur seperti infinite scroll, gulir tanpa batas di TikTok, Instagram, atau YouTube Shorts didesain dengan algoritma kecerdasan buatan yang mempelajari setiap detail preferensimu. Mereka membanjiri otakmu dengan konten serupa yang terus divariasi secara konstan. Otakmu dipaksa memperhatikan hal baru secara terus-menerus karena adanya fungsi eksplorasi biologis yang mendambakan kebaruan. Setiap video baru, setiap bunyi notifikasi, dan setiap lampu berkedip di layarmu adalah satu suntikan kecil dopamin digital, langsung ke pembuluh darah otakmu. Otakmu dibanjiri oleh dopamin dalam jumlah besar secara instan. Sebuah kondisi yang tidak pernah dirancang untuk dihadapi oleh tubuh biologis manusia. Lalu, apa yang terjadi ketika stimulasi instan itu berakhir? Apa yang terjadi saat kamu meletakkan smartphone-mu untuk tidur atau belajar? Otakmu bukan sistem yang bodoh. Untuk menyeimbangkan lonjakan ekstrem dopamin tersebut,
otak melakukan adaptasi pertahanan. Otak secara sengaja menurunkan produksi dopamin alaminya jauh di bawah ambang batas normal, menciptakan apa yang disebut sebagai dopamin deficit state atau kondisi defisit dopamin kronis. Seketika setelah layarmu mati, sign off, kamu jatuh ke dalam jurang kegelapan mental. Kamu diserang rasa cemas yang tak beralasan, kebosanan yang menyiksa, kehampaan, hingga perasaan depresi. Otakmu sedang menjerit meminta dosis suntikan berikutnya. Dan tebak apa yang kamu lakukan untuk menghentikan siksaan itu? Kamu mengambil smartphone-mu lagi. Kamu menyuntikkan dopamin lagi. Selesai. Kamu terjebak dalam siklus pencarian tanpa akhir. Menjadi budak sukarela dari algoritma yang bahkan tidak peduli apakah besok kamu masih hidup atau mati. Kerusakan ini tidak berhenti pada sistem kimiawi otakmu. Industri digital telah memodifikasi caramu memandang dirimu sendiri dan caramu berhubungan dengan manusia lain. Manusia adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan koneksi nyata untuk merasa aman. Namun, media sosial mengambil kebutuhan biologis yang sehat ini dan memodifikasinya menjadi sesuatu yang sangat adiktif. Hubungan sosial kita telah didoping. Drugified social connection. Setiap tombol likes, kolom komentar, dan jumlah shares di profilmu bertindak layaknya dosis obat instan yang mengamplifikasi rasa divalidasi secara berlebihan. Kamu tidak lagi mencari teman. Kamu sedang mencari angka validasi digital untuk memuaskan ego pecandumu. Kamu merasa terhubung dengan dunia, padahal secara biologis batinmu tetap terisolasi di dalam kamar yang gelap. Kamu kesepian di tengah keramaian siber. Kondisi ini diperparah oleh paparan perbandingan sosial yang sangat berbahaya. Di dunia maya, setiap hari matamu disajikan dengan jutaan gambaran hidup sempurna orang lain. Wajah tanpa pori-pori, tubuh tanpa celah, kekayaan instan, dan kebahagiaan yang dikurasi secara artifisial. Otak purba kita tidak pernah dirancang untuk memproses perbandingan dalam skala masif dan tidak realistis seperti ini. Ketika otakmu terus-menerus membandingkan realitas hidupmu yang berantakan dengan delusi kesempurnaan di layar kaca, otakmu akan menyerah. Muncul kondisi psikologis yang disebut learned helplessness, ketidakberdayaan yang dipelajari. Kamu merasa tidak berdaya karena merasa tidak akan pernah bisa menyamai standar palsu tersebut. Inilah bahan bakar utama dari meroketnya angka gangguan kecemasan, rasa rendah diri akut, hingga komplikasi psikologis berat seperti body dysmorphic disorder. Sebuah kondisi medis di mana seseorang merasakan ketidakpuasan yang ekstrim dan tidak rasional terhadap penampilan fisiknya sendiri. Kamu mulai membenci wajahmu, membenci tubuhmu, dan membenci hidupmu. Dan ironisnya, saat kebencian diri itu memuncak, kemana kamu pergi mencari ketenangan? Ke gawai itu lagi. Kamu kembali mencari validasi di tempat yang sama, dengan tempat yang menghancurkan jiwamu. Sungguh sebuah komedi tragis manusia modern. Ketika kerusakan mental ini dibawa ke dunia nyata, ke dalam lingkungan kerjamu atau pendidikanmu, krisis ini bermutasi menjadi apa yang sering kamu sebut dengan istilah mentereng lainnya, burnout. Kamu mengeluh bahwa kamu mengalami burnout karena beban kerja yang melebihi kapasitasmu. Kamu merasa energimu terkuras habis secara emosional. Muncul sinisme yang akut terhadap pekerjaanmu, dan kamu merasa dirimu tidak lagi kompeten dalam melakukan apapun. Kamu merasa pekerjaanmu sia-sia dan produktivitasmu menurun drastis. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang psikometri medis, seperti masalah burnout inventory. Ya, burnout adalah kondisi nyata yang disebabkan oleh lingkungan kerja yang buruk, tuntutan kontrol emosi yang melebihi batas, jam kerja yang panjang, kurangnya penghargaan, hingga konflik hubungan di tempat kerja. Bahkan, seringkali kamu dipaksa menghadapi benturan nilai pribadi.
di mana kamu dituntut oleh organisasi tempatmu bekerja untuk melakukan hal-hal yang tidak etis, seperti berbohong demi keuntungan finansial perusahaan. Namun, mari kita serang faktor individunya. Mengapa kamu begitu mudah jatuh ke dalam lubang burnout ini? Sains menunjukkan bahwa kepribadian tertentu jauh lebih rentan mengalami kehancuran mental ini. Mereka yang mudah cemas, perfeksionis, bergantung pada validasi orang lain, dan terutama seorang people pleaser. Sifat tidak enakan yang selalu ingin menyenangkan semua orang. Kamu menolak untuk menetapkan batasan. Kamu terlalu pengecut untuk mengatakan tidak ketika beban kerjamu sudah menghancurkan waktu tidurmu. Kamu membiarkan nilai-nilai pribadimu diinjak-injak oleh tuntutan organisasi karena kamu takut kehilangan validasi atau posisi. Dan cara coping yang kamu pilih terhadap stres ini cenderung tidak efektif dan destruktif, yaitu penghindaran, avoidance. Alih-alih menyelesaikan masalah secara nyata atau berani mengambil keputusan tegas, kamu memilih melarikan diri dengan membuka smartphone-mu, begadang semalaman menyuntikkan dopamin digital, mengalami insomnia akut, dan keesokan harinya kamu bangun dengan kondisi otak yang semakin rusak. Burnout yang kamu alami bukan karena pekerjaanmu terlalu berat. Burnout itu terjadi karena kamu menggabungkan kepengecutan mentalmu di dunia nyata dengan kecanduan akut gawaismu di dunia digital. Kamu menghancurkan kesehatan fisikmu sendiri, mengundang risiko penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, hingga diabetes tipe 2, hanya karena kamu memilih membusuk di dalam sistem daripada berani melangkah keluar. Mitos bahwa kecanduan media sosial adalah sekadar masalah kurangnya kontrol diri atau kelemahan moral telah dibongkar. Aplikasi modern didesain secara sistematis dengan kecerdasan buatan murni untuk membajak sistem kimiawi otak purbamu. Di era modern ini, tantangan terbesarmu bukan lagi kekurangan informasi, melainkan bagaimana kamu membentengi jiwamu dari konsumsi digital yang berlebihan demi menjaga sisa-sisa kewarasanmu. Jika kamu ingin merebut kembali otakmu, kamu harus melakukan pemberontakan radikal terhadap sistem ini. Tidak ada jalan pintas yang nyaman. Langkah pertama, lakukan puasa dopamin digital secara total. Matikan media sosialmu. Hapus aplikasi yang paling banyak menyerap waktumu secara sadar. Dan dengarkan ini baik-baik. Di awal puasa ini, kamu pasti akan merasa cemas, kesepian, bosan, dan depresi. Otakmu akan memohon-mohon meminta dosis suntikannya. Jangan lari. Gunakan terapi perilaku kognitif, CEBT, atau teknik mindfulness. Terima rasa tidak nyaman itu. Latih dirimu untuk mencapai kesadaran penuh di dalam penderitaan sakaumu. Hadapi rasa bosan di dunia nyata. Paksa otakmu untuk kembali menikmati hal-hal kecil dan sederhana yang biologis. Mengobrol langsung secara nyata tanpa layar. Makan tanpa gangguan visual. Atau sekadar berjalan kaki di bawah matahari tanpa musik digital. Kembalikan baseline dopamin otakmu ke tingkat yang normal. Langkah kedua, tetapkan jam operasional otak yang kejam. Bangun benteng pertahananmu. Tetapkan batasan ekstrem yang tidak bisa diganggu-gugat. Jangan pernah memeriksa email kantor atau media sosial setelah jam kerjamu selesai. Pisahkan waktu kerja dan waktu pribadi secara total dan tegas. Prioritaskan perawatan dirimu melalui waktu makan yang benar, tidur yang cukup, dan olahraga fisik. Jangan biarkan dunia luar membajak malammu. Langkah ketiga, radikalisme karir. Jika lingkungan tempatmu bekerja saat ini menuntut target di luar batas manusiawi, memaksa jiwamu lelah, atau menuntutmu mengorbankan nilai moral pribadimu demi keuntungan mereka, ingatlah ini. Berbicara jujur dengan atasanmu atau memilih berpindah pekerjaan bukanlah sebuah tanda kekalahan atau kelemahan. Itu adalah tindakan penyelamatan diri psikologis yang paling rasional dan berani yang bisa dilakukan oleh manusia merdeka. Sistem modern ini dirancang agar kamu tetap cemas, tetap merasa kurang,
dan tetap terisolasi. Karena manusia yang cemas dan hampa adalah konsumen terbaik yang paling mudah dikendalikan oleh industri dan algoritma. Sekarang, keputusan penuh ada di tanganmu sendiri. Apakah kamu akan tetap memilih memelihara delusi bahwa kamu adalah korban dari penyakit mental yang estetik, sambil terus menjadi kelinci percobaan laboratorium digital yang menyedihkan? Atau, apakah kamu memiliki keberanian maskulin yang cukup untuk mematikan layarmu setelah video ini selesai, menghadapi rasa sakaumu di dunia nyata, dan mengambil kembali takhta kendali atas otakmu sendiri? Silakan ketik pembelaanmu di kolom komentar di bawah jika kamu merasa tersinggung. Atau mulailah mematikan perangkatmu sekarang juga. Selamat berjuang jika kamu memang punya nyali.